Halo rekan-rekan, mengelola kebun sawit mandiri itu peran yang luar biasa penting. Tapi kita semua tahu, prakteknya emang nggak gampang. Tiap hari kita harus berhadapan sama cuaca yang nggak menentu, harga pasar yang fluktuatif, sampai kondisi tanah yang beda-beda. Nah, hari ini kita bakal santai sejenak, membedah data dan riset terbaru, biar kita bisa kerja jauh lebih cerdas, dan pastinya bikin hasil panen makin melimpah. Pernah nggak sih Anda ngerasa begini? Udah keluar modal gede banget buat beli pupuk, tapi pas panen TBS, kok hasilnya segini-gini aja? Ini realitas di lapangan yang sering bikin kita frustasi kan? Sebenarnya apa sih yang terlewatkan? Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, ini dia rute obrolan kita hari ini. Kita mulai dari mengenali tantangan utama kita, nutrisi apa aja yang beneran wajib, strategi rahasia buat lahan berpasir, cara baca sinyal kelaparan dari pohon, sampai ke praktek pemupukan terbaik di kebun. Oke, kita masuk ke poin pertama. Mari kita lihat tantangan nyata yang kita hadapi sehari-hari. Kita semua tahu, jadi petani mandiri itu banyak tekanannya. Modal seringkali mepet, harga TBS naik turun gak karuan, belum lagi posisi tawar kita yang kadang lemah di mata pengepul. Pusing? Pasti. Tapi, coba deh perhatikan poin tentang praktik pemupukan. Dari semua masalah tadi, pemupukan ini adalah satu-satunya hal yang 100% bisa kita kontrol. Kalau ini kita perbaiki, otomatis profit kita bakal ikut naik. Makanya kita langsung aja bahas poin kedua, pondasi nutrisi alias pupuk wajib buat sawit kita. Ibarat menu makanan harian, ini nutrisi pokoknya. Pertama ada kalium, ini benar-benar jagoannya untuk merangsang bunga dan bikin buah sawit jadi berat. Lalu, fosfor, fungsinya vital banget buat manjangin dan nguatin akar. Walaupun unsur mikro cuma butuh sedikit, percayalah, ini yang nentuin kualitas buah Anda nanti. Dan jangan lupakan ZPT, alias zat pengatur tubuh, ini kayak suplemen ekstra biar pucuk-pucuk daun baru cepat keluar. Lanjut ke poin ketiga, dan ini penting banget, gimana kalau lahan kita karakternya beda, misalnya berpasir? Di sini, angka ajaibnya adalah 4. Gini, tanah berpasir itu karakternya mirip saringan berongga besar. Air cepet banget ngalir ke bawah. Jadi, untuk pohon kelapa sawit yang ditanam di tanah berpasir, nutrisi pupuk itu gampang banget tercuci dan hilang sebelum sempat dimakan akar. Terus solusinya gimana? Gampang. Jangan mupuk nitrogen dan kalium cuma 2 kali setahun, tapi pecah jadwalnya jadi 4 kali dalam setahun. Emang ngaruh ya? Coba deh, lihat hasil riset Greendas tahun 2013 ini. Luar biasa banget loh. Cuma dengan mecah dosis pupuk jadi 4 kali aplikasi, efisiensi nitrogen langsung naik 10%, dan efisiensi kalium meroket sampai 18%. Artinya apa? Pupuk mahal yang Anda tabur itu benar-benar diserap sempurna sama pohon. Nggak ada yang terbuang sia-sia masuk ke pori-pori pasir bawah tanah. Tapi tenang dulu, kabar baiknya, Anda nggak perlu capek-capek mupuk semua unsur 4 kali setahun. Aturan frekuensi tinggi ini ternyata nggak berlaku buat fosfor dan magnesium. Riset nunjukin kalau efisiensi kedua unsur ini nggak bakal nambah signifikan biarpun Anda aplikasikan 4 kali di tanah berpasir. Jadi khusus buat fosfor dan magnesium, cukup pakai rotasi standar aja, biar lebih hemat tenaga. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat. Gimana cara kita tahu kalau sawit kita lagi kelaparan? Kalau pas Anda keliling kebun dan merhatiin ada daun yang punya bercak kuning keoranyahan kayak gini, hati-hati, itu alarm keras. Itu tandanya pohon lagi kekurangan magnesium. Penyebabnya nggak melulu karena kurang pupuk loh, bisa jadi karena curah hujan lagi tinggi-tingginya sampai nutrisinya hanyut, atau Anda terlalu banyak ngasih kalium sampai akhirnya nutrisinya bentrok dan akar jadi susah nyerap si magnesium ini. Ingat-ingat visual bercak ini ya. Biar gampang niteninya di lapangan, mari kita bandingkan. Sawit yang sehat itu daunnya pasti hijau segar, bonggolnya gede, dan batangnya tebal kokoh. Sebaliknya, kalau Anda mulai lihat daunnya kerdil, pucuknya tiba-tiba patah, atau daun tuanya kering sebelum waktunya, wah, jangan tunggu sampai hasil panen anjlok. Itu sinyal jelas pohon lagi stres kelaparan dan jadwal pupuk harus buru-buru dievaluasi. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Mari kita ubah semua teori tadi jadi praktek nyata di kebun. Kita biasa pakai sistem tebar di sekeliling piringan kan? Emang praktis dan cepat sih. Tapi, coba pertimbangkan sistem pocket alias sistem benam. Caranya, Anda buat 4-6 lubang di sekitar pohon, masukin pupuknya, terus tutup lagi pakai tanah. Iya, emang butuh tenaga ekstra. Tapi percayalah, kalau kebun Anda rawan tergenang air pas musim hujan, sistem benam ini adalah penyelamat utama, biar pupuk mahal Anda nggak hanyut begitu aja. Untuk rangkumannya, ini beberapa praktik emas yang wajib dicoba.
Usahakan mupuk di awal atau akhir musim hujan. Khusus buat urea, pastiin tanahnya lagi agak lembab biar nitrogennya nggak nguap sia-sia. Nah, ini trik paling hemat. Manfaatkan tandan buah kosong sebagai mulsa organik di sekitar pohon. Ini tuh ibarat pabrik kalium gratis yang luar biasa besar loh. Dan pastinya selalu rawat tanaman penutup tanah kayak kacang-kacangan biar kelembapan alami kebun tetap terjaga. Jadi, dari semua obrolan kita hari ini, perubahan kecil apa yang mau langsung Anda coba besok pagi di kebun? Mau beralih ke sistem pocket? Atau mulai mecah dosis pupuk jadi 4 kali lipat khusus lahan berpasir tadi? Keputusan ada di tangan Anda. Ingat ya, bertani yang cerdas itu selalu berawal dari ilmu yang tepat. Terus tingkatkan hasil panen Anda dan selalu ikuti channel Petani Visioner. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya.